Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين la yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa innallaha la'alimun halim. Ayat 58 59 masih dalam surat Al-Hajj. Artinya kita baca dulu. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, dalam kurung surga. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Ayat 59, sungguh dialah Allah, dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, yaitu surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Baik, kita akan pelajari. Jamaah sekalian, ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu. Adapun orang yang hijrah di jalan Allah kemudian terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan mereka rezeki yang terbaik. Nanti kalau kita lihat ke dalam kitab tafsir, kita akan menemukan penjelasan bahwa ayat ini turun terkait sebuah kejadian. Jadi ceritanya ada dua jenazah. Jenazah satu itu jenazah orang yang terbunuh di medan perang, dan yang satu jenazah mati biasa. Jadi yang satu gugur di medan perang dan yang satu meninggal dunia biasa. Ternyata yang banyak diikuti itu yang mati gugur di medan perang itu. Yang melayat banyak, yang mengantarkan jenazahnya banyak, yang mensolati banyak, yang menguburkannya pun juga banyak. Nah, sementara yang meninggal dunia biasa kok cuma sedikit. Kejadian itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Jadi kejadian itu tampak jelas
bahwa masyarakat itu cenderung kepada yang gugur di medan perang. Dengan kata lain bahwa orang yang gugur di medan perang itu lebih mulia dalam pandangan mereka dibanding orang yang meninggal biasa. Nah, ayat ini menegaskan walladzina hajaru fi sabilillah, orang yang hijrah di jalan Allah. Hijrah di jalan Allah. Tsumma kutilu, kemudian terbunuh. Terbunuh di sini artinya terbunuh di medan perang. Terbunuh di jalan Allah. Au matu, atau mati biasa. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Mereka semua akan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang terbaik. Artinya ayat ini menepis anggapan bahwa orang yang terbunuh itu lebih mulia daripada yang mati biasa. Padahal mereka semua berada di jalan Allah. Mereka semuanya di jalan Allah. Ya, logika sederhana begini. Katakanlah kita ini satu masjid terpanggil untuk maju ke medan perang. Kita semuanya bertempur habis-habisan. Ternyata yang meninggal tuh Pak Khalid. Contoh sederhana. Pak Khalid terbunuh. Contohnya begitulah. Ya karena mungkin Pak Khalid sudah sepuh, jadi kurang gerak, kurang gesit, terbunuh. Nah yang masih muda-muda itu kan masih kuat. Masih bisa bertempur dengan energi yang full, akhirnya memenangkan pertempuran, lalu pulang. Pertanyaan, kira-kira yang lebih mulia yang pulang dengan membawa kemenangan atau yang meninggal di medan perang? Nah, kan begitu. Mestinya yang membawa Islam tegak, yang bisa memenangkan Islam di atas agama yang lain, yang pulang membawa kemenangan, yang bisa tetap meninggikan kalimat Allah, itu kan lebih mulia ya daripada yang meninggal dunia. Kalau hitung-hitungan sederhana kan begitu. Karena orang yang bertempur lalu meninggal kan berarti dia kalah. Kalah fisik, kalah strategi, kalah apalah, mungkin senjatanya kalah, kurang tajam, atau persiapan latihannya kurang, sehingga kalah oleh musuh. Sementara yang betul-betul persiapan matang, energinya masih full, senjatanya juga tajam, keahliannya bermain pedang nggak perlu diragukan, lalu pulang membawa kemenangan, kebanggaan bagi Islam dan umat Islam. Apakah kemudian yang meninggal itu lebih mulia daripada yang bertempur pulang membawa kemenangan? Kan nggak adil. Hanya gara-gara bertempur mati, gugur di medan perang, lalu itu dianggap yang lebih mulia. Nah, ini perlu didudukkan perkaranya secara proporsional. Bahwa yang meninggal dunia di medan perang, pola perawatannya berbeda. Iya. Disebut mati syahid, iya. Jaminan surga, iya. Nah, yang maju ke medan perang, meninggal dunia di medan perang disebut mati syahid, iya. Syahid itu tidak perlu dimandikan, kemudian tidak perlu dikafani, yes, dengan pakaian yang ada itu, dengan berlumurkan darah itu.
langsung disolatkan, langsung dimakamkan. Seperti apa adanya. Jaminan surga, iya. Nah, sementara yang masih hidup, ya masih hidup, melanjutkan kehidupan. Kalau kemudian ia meninggal dunia biasa, jasadnya tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, tetap dimakamkan. Tetapi pahala bisa jadi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena membuat agama berjaya. Nah, ternyata sama-sama maju ke medan perang, yang satu gugur, yang satu masih hidup lalu meninggal. Katakan seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu meninggal bukan di medan perang. Pada pertempuran diikuti. Tapi matinya justru dibunuh, ditusuk oleh seorang Habasyi. Apakah kemudian meninggalnya Umar bukan di medan perang itu derajatnya lebih rendah daripada orang yang meninggal di medan perang? Tentu tidak. Tapi bahwa gugur di medan perang punya hukum sendiri, iya. Dan orang yang meninggal bukan di medan pertempuran itu punya hukum sendiri, iya. Tetapi derajatnya Allah yang Maha Tahu. Kan begitu. Nah, kejadian itu tidak ternyata. Oh, ini mati di medan pertempuran ini pahlawan ini. Ternyata yang takziah lebih banyak, yang mensolati lebih banyak, yang menguburkan, mengiringi jenazahnya ke liang kubur lebih banyak. Nah, sementara yang meninggal biasa ternyata sedikit. Nah, inilah yang hendak diluruskan oleh ayat ini. Al-Hajj 58. Walladzina hajaru fi sabilillah. Semua yang hijrah di jalan Allah. Artinya statusnya sama. Statusnya sama sudah. Hijrah, sama-sama hijrah. Sama-sama berperang, sama-sama bertempur. Ini yang menjadi titik tekannya di sini. Nah, gitu. Semuanya hijrah, semuanya berperang. Makanya Rasulullah SAW ketika memberangkatkan pasukan perang itu beliau berpesan, ingat ada orang-orang yang bersamamu, namun ia berada di rumah. Artinya apa? Ketika Rasul memberangkatkan pasukan perang itu ada orang lemah yang tidak ikut, tetapi pahalanya sama. Karena lemah mereka enggak ikut. Karena sakit mereka enggak ikut berperang, pahalanya sama dengan yang berperang. Nah, itu di dalam hadis disebutkan tegas seperti itu. Jadi walaupun enggak ikut perang tapi ada udzur syar'i dan mereka itu sungguh ingin bertempur. Hanya gara-gara ada udzur, sakitkah mungkin, atau posisi dalam kondisi lemah mungkin, lalu enggak ikut. Mereka yang tidak bertempur karena udzur syar'i, hakikatnya memiliki pahala yang sama dengan yang bertempur. Itu sama dengan kalau seandainya kita tuh setiap saat sholat jamaah, setiap waktu kita ke masjid, tapi gara-gara sakit lalu kita tidak bisa ke masjid. Lalu kita sholat di rumah. Sholatnya kita di rumah karena udzur syar'i itu dinilai sama dengan sholat kita di masjid. Sama sholat kita berjamaah. Kenapa? Karena yang menghalangi kita untuk pergi ke masjid itu udzur syar'i. Nah, sementara setiap hari sebenarnya kita ke masjid. Nah,
Sama kalau seandainya setiap sholat kita jamaah. Hanya gara-gara kita musafir nggak bisa jamaah. Maka meskipun kita sholat sendiri saat musafir, pahalanya sama dengan pahala saat kita sholat berjamaah. Seperti itulah Rasulullah SAW menegaskan. Nah, ayat ini mempertegas bahwa orang yang gugur di medan perang dan yang meninggal dunia biasa, asal mereka dua-duanya memiliki status yang sama, yaitu hijrah di jalan Allah ataupun maju ke medan perang, sama-sama dulu maju ke medan perang, maka hukumnya sama, kemuliaannya sama. Hanya proses penanganan jenazahnya itu yang berbeda. Walladzina hajaru fi sabilillah. Adapun orang yang hijrah di jalan Allah. Hijrah secara sederhana artinya berpindah. Bisa dimaknai berpindah fisik, transmigrasi atau migrasi, pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari satu kota ke kota yang lain, berpindah dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain, pindah dari komunitas satu menuju komunitas yang lain, itu hijrah. Atau mungkin berpindah dari suasana satu ke suasana yang lain, kondisi yang kurang baik, lalu kita pindah kepada kondisi yang lebih baik. Dari malas menuju semangat, bergairah. Itu juga termasuk hijrah. Dari teman yang tidak berguna ditinggalkan, mencari teman yang lebih berguna. Dari tempat komunitas yang lebih membawa mudarat, lalu ditinggalkan komunitas itu, lalu bergabung dengan komunitas yang lebih membawa maslahat. Dari tempat yang kita tidak bisa berdakwah, mengembangkan Islam, lalu kita pindah ke tempat yang kita bisa berdakwah dan mengembangkan Islam. Dari tempat yang kita tidak mampu beribadah dengan baik, menuju tempat yang kita mampu beribadah dengan baik. Dan begitu seterusnya. Itulah hijrah. Walladzina hajaru fi sabilillah. Orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Di jalan Allah itu menjadi catatan penting, bahwa perpindahan dan perubahan itu harus menuju kepada yang lebih baik. Hijrah di jalan Allah itu kata kunci, bahwa setiap perubahan, setiap peralihan, setiap perpindahan harus lebih dekat kepada Allah. Bukan lebih jauh, harus lebih dekat kepada Allah. Baik. Kepada mereka semua itu Allah berfirman, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah akan berikan rezeki kepada mereka, rezeki yang baik. Dalam terjemahan diartikan surga. Kenapa diartikan surga? Karena sebelumnya ada kata kutilu, mereka terbunuh, aumatu atau meninggal. Nah, kalau rezeki setelah terbunuh apa? Ya surga. Rezeki setelah kematian apa? Ya surga.
Kalau belum mati, dunia. Kan begitu. Ini summa kutilu au matu, kemudian terbunuh atau mati. Nah, rezeki setelah terbunuh atau mati, ya surga. La yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya rezeki itu bukan hanya bersifat duniawi. Rezeki itu juga berupa ukhrawi. Namun sayang, manusia lebih memilih rezeki duniawi dan menolak rezeki ukhrawi. Rezeki yang bersifat dunia diperebutkan. Tetapi rezeki yang bersifat ukhrawi, akhirat, ditinggalkan. Ini yang menjadi masalah. Di samping itu ayat ini juga menegaskan bahwa rezeki seperti yang dulu-dulu sudah pernah kita sampaikan. Rezeki bukan terbatas pada harta kekayaan. Rezeki bukan hanya sebatas harta, tahta, dan wanita. Rezeki bukan hanya itu. Bahkan kesehatan itu juga rezeki, anak itu rezeki, keluarga itu rezeki, pekerjaan itu rezeki, ilmu pun itu rezeki. Namun pola pikir manusia seringkali keliru, mengartikan rezeki sebatas kepada harta benda. Inilah yang menjadi masalah. Iya rezekimu akeh, itu berarti iya penghasilanmu akeh. Nah, kan begitu. Iya rezekimu numpuk undung, itu berarti iya donyamu tumpuk undung. Nah, pada sing donyane tumpuk undung itu loro-loronen. Tapi sing gak tumpuk undung sehat walafiat, nah, itu enggak disebut sebagai rezeki. Kita punya teman, punya komunitas, berkumpul dengan orang-orang baik, itu pun rezeki. Bisa selalu bertemu di masjid dalam kondisi sholat jamaah, itu pun rezeki. Cuman terkadang yang seperti itu tidak dianggap sebagai rezeki. Padahal kalau mau kita jujur, rezeki yang bersifat rohani itu jauh lebih penting, jauh lebih mahal, jauh lebih berharga, jauh lebih kita butuhkan daripada rezeki yang bersifat lahiriah. Jauh kita butuhkan. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah menggunakan kata di sini rizqan hasanah, rezeki yang baik. Lalu diterjemahkan di sini surga. Apa artinya? Artinya bahwa ada rezeki yang tidak baik. Iya, karena memang rezeki itu sifatnya umum. Rezeki ada rezeki yang baik, ada rezeki yang tidak baik. Rezeki kan sama dengan umur, ada umur yang berkah, ada yang tidak berkah. Ada kedudukan yang memberikan manfaat, ada yang kedudukan tidak memberikan manfaat. Ada pangkat yang baik, ada pangkat yang enggak baik, sama. Nah, jadi Allah menggunakan istilah rizqan hasanah, rezeki yang baik. Logika sederhana, nek ana rezeki sing apik, berarti ana rezeki sing ora apik, kan begitu. Begitu saja sederhananya. Nah, ternyata rezeki yang baik itu ditujukan untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi.
Nah, maka hati-hatilah dengan rezeki yang bersifat duniawi. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang baik. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Sungguh Allah itulah zat yang terbaik dalam memberikan rezeki. Zat yang memberikan rezeki terbaik itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi fir warhamna arhamar rahim.